Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang disiplin positif. Saya Ratmi Winasih dari SMP Negeri 5 Sarolangun. Yang melatar belakangi aksi nyata saya adalah masuknya dunia game dan film-film porno tanpa filter yang seringkali ditiru oleh murid kita merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Banyak murid yang berkarakter negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini yaitu menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, serta tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yakni memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang menjadi tolak ukur kegiatan aksi nyata ini dikatakan berhasil apabila telah memenuhi tolak ukur sebagai berikut. Yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila pada diri murid. Lini masa tindakan yang saya ambil di sini adalah melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat karena saya yakin dan percaya dengan jumlah murid yang banyak, maka kegiatan untuk mendisiplinkan anak yang sifatnya positif tidak mungkin saya lakukan sendiri. Maka langkah utama yang saya lakukan adalah mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan melalui modul 1.4 kepada rekan sejawat saya. Berikut kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dari masing-masing bidang. Yang saya hormati Bapak Guru, Ibu Guru beserta staf tata usaha. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Hatmi Winarsih SPT selaku presentasi pada kesempatan pagi hari ini yang akan menampilkan aksi nyata yang kedua untuk calon guru penggerak di tahun 2023. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita bisa melaksanakan aktivitas kerja, dan juga alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan lain yang tidak bisa kita sampaikan kepada kawan kita, namun bisa kita rasakan sebagai contoh, misalkan rasa senang, rasa bahagia, mungkin surprise karena kemarin doanya hari dikabulkan dan sebagainya. Itu tidak bisa kita sebutkan dan tidak bisa kita lihat, tapi yang merasakan adalah kita sendiri. Selanjutnya dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan telah kita semua di yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Karena kita paling tidak bersolawat, paling tidak kita mengikuti sunnah yang Rasulullah SAW sampaikan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Bu Ratri Winarsih akan mempresentasikan insya Allah, yakni tentang aksi nyata untuk pemberkasan calon guru penggerak yang kedua. Artinya ini adalah presentasi yang kedua dengan tema disiplin positif di sekolah. Dari hasil presentasi ini nantinya yang kita harapkan dengan adanya presentasi ini, mudah-mudahan kita semua nantinya akan memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratri, dan nantinya mudah-mudahan tanggapan ini bermanfaat untuk kita intern sekolah kita khususnya, dan eksternnya ataupun secara luasnya digunakan oleh siswa yang mungkin akan disampaikan dan akan digunakan di lingkungan mereka berdomisili, sehingga untuk disiplin ini selain bermanfaat untuk kita secara pribadi, juga mudah-mudahan bermanfaat untuk lingkungan sekolah. Amin. Itu doa kita semua. Untuk selanjutnya pada Bapak Ibu semua dan juga maksudnya kepada Bapak Ibu semua, kita mengikuti presentasi ini, mudah-mudahan nanti memperoleh yang terbaik. Dan selanjutnya Ibu Ratri, saya persilakan untuk presentasikan hasil kerja yang sudah beberapa hari ini Ibu kerjakan. Silakan Ibu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sarolangun, Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha yang juga saya hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama kali saya ucapkan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Bapak dan Ibu berkenan untuk menghadiri undangan saya pagi ini, yakni dalam rangkaian kegiatan aksi nyata saya yang kedua. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu semua di sini selaku warga SMP Negeri 5 Sarolangun, nantinya kita bisa berkolaborasi bersama, bekerja bersama di sekolah yang tercinta ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini saya izinkan untuk mempresentasikan aksi nyata disiplin positif di sekolah kita tentunya. Bapak dan Ibu, di sini kita sudah ditugaskan untuk menjadi seorang pendidik, dalam arti seorang pendidik sebagai guru. Seorang guru haruslah mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Ini wajib Bapak dan Ibu. Terus konsep inti budaya positif itu sendiri ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami perilaku manusia berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, penerapan keyakinan kelas. Dan yang kelima, penerapan restitusi. Kita bahas dari yang pertama dulu, disiplin positif. Bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menambahkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang nantinya dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membawa murid kita untuk mampu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman ataupun paksaan. Sementara motivasi perilaku manusia itu bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Untuk poin nomor 1 dan nomor 2 yang tadi sudah saya sebutkan, itu masih masuk ke dalam kategori motivasi eksternal. Sementara untuk poin nomor 3 itu sudah masuk dalam kategori motivasi internal. Inilah yang akan kita tuju. Kita akan menggunakan motivasi internal, bukan yang eksternal. Terus untuk mewujudkan motivasi internal, kita harus bagaimana? Yang kita lakukan adalah menghindari pemberian hukuman atau pemberian hadiah ataupun penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Bapak dan Ibu, mungkin ini yang sering kita lakukan, memberikan hukuman atau memberikan reward atau penghargaan yang pada dasarnya kalau itu semua diberikan secara berlebihan akan berdampak pada diri murid yang negatif. Mereka tidak tulus hadir dari hati nurani mereka sendiri. Terus sebagai seorang guru, kita harus juga mempunyai 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Yang pertama, di sini guru sebagai penghukum, posisi kontrolnya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah bagi siswa. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima ini rasanya bagi kita sudah semua kita terapkan. Cuman mungkin kita belum maksimal. Tapi yang paling sering dilakukan di sini adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Untuk ke arah manajer rasanya kita masih perlu belajar lebih banyak lagi. Terus dari kelima posisi kontrol yang dianjurkan tadi, kita dituntut untuk berada di posisi manajer. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang berhak menjadi manajer. Kenapa harus berada di posisi manajer? Karena 2 alasan berikut. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan dan memecahkan sendiri permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga nanti tercipta identitas positif ataupun berhasil pada diri murid, bukan identitas gagal. Berikutnya adalah tahapan yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Terus keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami, sehingga mudah untuk dimengerti oleh siswa dan mudah juga untuk diterapkan, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi yang dilakukan di sekolah, itu guru yang berperan sebagai manajer dalam penyelesaian kasus diharapkan menerapkan segitiga restitusi. Namun ini hanya untuk kasus-kasus tertentu ya Bapak dan Ibu. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Kalau bicara tentang restitusi, mohon maaf mungkin saya juga belum begitu mendalami. Di sini ada yang lebih pakar dan kompeten, Ibu Laila. Mungkin untuk beliau lebih banyak mendapatkan materi di sekolah. Yang jelas kalau untuk kasus restitusi ini tidak semua kasus bisa direstitusi. Terus restitusi itu sendiri tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah restitusi. Yang pertama, sebelum kita menangani kasus, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita sudah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah anak itu di mana? Kita validasi dulu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan ke anak. Keyakinan kira-kira bagaimana mencari solusinya. Saya tulis keterangannya satu persatu.
menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tapi kalau kita ingin ia menjadi anak reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Ini ada beberapa contoh kalimat dalam menangani kasus pas bagian menstabilkan masalah tadi. Kalimat pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, ini hanya sekedar memancing dulu. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau, Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau, kamu berhak merasa begitu. Atau lagi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk memancing reaksi anak saat kita berada di restitusi yang pertama tadi. Restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi sudah kita stabilkan identitas sambil menunggu anak itu tenang. Yang kedua, validasi tindakan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya, anak itu melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Terus kalimat apa yang kita bisa gunakan untuk menstabilkan identitas tadi, untuk validasi tindakan tadi? Ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nak. Yang kedua bisa jadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu nak, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang bermanfaat untuk dirimu. Berikutnya, restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, bukan eksternal kayak tadi saya bilang. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah juga telah divalidasi, yang langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ataupun keluarga? Kalimat yang bisa kita gunakan misal seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga? Kalau kasusnya di kelas, berarti kita pancing dengan kelas. Kalau kasusnya di lingkungan sekolah, berarti kita pancing dengan lingkungan sekolah. Kalau ternyata kasusnya keluarga, berarti kita menggunakan pancingan menggunakan keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Ini nanti dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau yang paling mujarab itu yang nomor 4, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau dia nanti langsung mengatakan saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini,
Kita tinggal eksekusi masalah. Nah, penting untuk menanyakan ke anak ini 2 pertanyaan berikut ini, Bu. Kehidupan seperti apa nantinya yang kamu inginkan? Atau apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya? 2 pertanyaan itu usahakan jangan terlewat. Setelah kita melalui tahapan-tahapan pertanyaan itu tadi, kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di sini guru mendapat membantu dengan bertanya seperti, jika mereka menjadi orang yang seperti itu, ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi setelah anak bercerita, ya Bu, saya seperti apa? Seperti kemarin video yang saya upload, saya mencoba restitusi tentang anak yang ngantuk di dalam kelas. Itu saya coba pancing, ternyata pengakuannya memang polos dia. Nanti bisa saya share di grup WA, barangkali Bapak dan Ibu mau melihatnya. Kalau tadi kita bicara tentang restitusi, itu tujuannya untuk menangani kasus anak. Sekarang kita poin kedua, keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas insya Allah nanti kita akan buat. Jadi aturan sekolah itu kita dapat dari keyakinan kelas dulu. Setelah dari kelas nanti baru melebar ke sekolah. Nah, pertanyaannya, kenapa atau mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya, Bu? Ternyata hanya kalimat peraturan saja dengan keyakinan itu mampu membuat emosional anak berbeda. Keyakinan kelas lebih mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama seluruh anggota kelas dan mampu menuntun siswa ke pembentukan karakter. Ini banyak diterapkan oleh guru-guru TK ternyata. Sementara kita di kelas tinggi seperti ini cenderung banyak membuat peraturan. Dengan kalimat atau dengan bahasa peraturan, anak malah justru ingin mencoba. Kalau peraturan ini saya langgar, apa kira-kiranya akan terjadi? Pasti banyak anak yang mencoba seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu masuk ke dalam motivasi internal, anak sudah berpikir sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Beberapa langkah dalam mewujudkan keyakinan kelas tersebut adalah yang pertama, orientasikan kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Jadi nanti ini masing-masing wali kelas mulai belajar membuat keyakinan kelas. Insya Allah nanti kalau ada kendala bisa dibantu. Peraturan itu muncul dari ide-ide anak. Jadi bukan mutlak kita yang membuat. Kalau itu seolah-olah menghakimi. Tapi kalau dari ide anak, misal di lingkungan kelas itu ada banyak sampah, kita tertarik akan mengangkat ini. Apa kira-kira yang akan kita lakukan supaya kelas kita ini selalu bersih? Nanti anak akan memunculkan ide-ide Bapak dan Ibu. Yang kedua, menyepakati waktu kapan diskusi kelas itu dilakukan. Jadi disediakan waktu khusus untuk diskusi membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Yang keempat, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Yang kelima, laksanakan umpan balik positif, simpulkan hasil diskusi. Baru setelah selesai, buat rancangan poster setelah ada kesepakatan dan sampaikan hasil rancangannya tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misal ada tambahan, oh anak ini masih melakukan seperti ini, tapi belum ada dalam keyakinan kelas, maka perlu kita buat lagi, kita tambah lagi. Prosedur membuat keyakinan kelas. Yang pertama, murid diajak untuk mengemukakan ide keyakinan kelas apa yang diperlukan di kelasnya. Yang kedua, ini macam-macam Bu, misalnya nanti masuk jam pelajaran tepat waktu, atau buang sampah pada tong sampah, kegiatan piket, ataupun tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Pokoknya dari kelas dulu diangkat, baru nanti ke sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Ada dulu waktu Bu Julizar itu di kelas 7 tidak boleh mencontek, itu masuk keyakinan kelas, cuma nanti kalimatnya yang harus kita revisi. Yang ketiga, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah ini yang sering terjadi. Kalau kalimat negatif yang kita gunakan, anak semakin berusaha untuk, kalau saya coba langgar bagaimana ya. Tapi kalau sudah kalimat positif, dia insya Allah akan mengadopsi kalimat itu ke dalam hati sanubarinya. Kalimat negatif misalnya kayak gini, kita sering bicara seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Nah kalimat positifnya akan lebih baik, buanglah sampah ke tong sampah. IQ anak kadang memang berbeda Bapak dan Ibu untuk mencerna kalimat. Kalau sudah disuruh buanglah sampah pada tong sampah, berarti anak yang paling dungu pun ngerti kalau buang sampah itu ke tong sampah. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat. Jika ada yang perlu direvisi, segera direvisi. Terus yang kelima, setelah disepakati oleh seluruh anggota kelas, segera di print out, buat serapi mungkin atau di karton, baru ditempel di dinding. Yang terakhir, jangan lupa sebelum ditempel, usahakan ditandatangani terlebih dahulu oleh wali kelas dan perwakilan kelasnya sebagai bentuk keabsahannya. Selesai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya ada dua. Yang pertama, kita menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus anak. Yang kedua, supaya tidak terlalu banyak kasus-kasus yang menimpa anak akhir-akhir ini, maka kita sama-sama membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas itu sama artinya dengan, bukan sama, peraturan kelas. Selama ini peraturan kita kan secara umum di sekolah, bukan di kelas. Sementara kejadian banyak terjadi di dalam kelas. Nah, presentasi yang bisa saya sampaikan melalui PPT mungkin ini, mohon Bapak dan Ibu memberikan tanggapan, masukan ataupun saran. Kalau seandainya ada pertanyaan, mungkin bisa 1 atau 2. Nanti untuk selebihnya kita bisa diskusi atau sharing di luar forum ini, karena forum ini akan saya upload di YouTube dan saya unggah di LMS saya. Kalau sifatnya tanggapan ataupun saran, monggo saya persilahkan 1 atau 2 orang. Terima kasih. Baik, itulah Bapak Ibu semua presentasi dari Ibu Latmi Winarsih SPT dari presentasi kedua. Yang pertama sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, tepatnya di minggu yang kemarin ya. Dan minggu ini presentasi kedua dengan tema keyakinan dengan tema disiplin positif di sekolah. Itu yang kedua. Untuk ini kepada Bapak dan Ibu kami silakan untuk memberikan tanggapan yang sifatnya tanggapan itu yang kita harapkan sifatnya adalah membangun. Gitu. Silakan kepada Bapak Ibu untuk meneruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dibukakan filenya di bagian validasi tindakan. Di situ menarik sekali yang disampaikan tadi semua, cuma validasi tindakan.
untuk rescue. Ya di situ stop yang tadi Bu yang ada nomor-nomornya. Kalimat yang bisa kita gunakan di situ itu biasa kita gunakan kalau pada kita menghadapi anak yang bermasalah atau tidak disiplin, atau mungkin kasusnya tidak hanya sekedar disiplin, mungkin perkelahian atau apa, pokoknya dari tindakan negatif. Yang ingin saya tambahkan sebenarnya ya Bu ya, kalimatnya di situ ada satu saja ditambahkan untuk kalimat yang sifatnya empati, menumbuhkan empati anak. Karena anak tuh biasanya melakukan kesalahan karena dia tidak bisa berempati kepada orang lain. Misalnya kamu melakukan kesalahan, apa jadinya kalau yang kamu lakukan tuh kamu digitukan sama temenmu, itu ketinggalan dulu di situ kan. Jadi kelihatannya di situ seolah-olah di sini kan kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Jadi malah kamu kan sekarang sudah itu sebuah penghargaan ya, kamu bisanya lebih buruk. Nah di situ tolong ditambahkan satu kalimat yang menumbuhkan rasa anak itu agar mulai dari kecil itu tumbuh rasa empati kepada orang lain. Karena kalau anak itu punya rasa empati kepada orang lain, insya Allah anak itu tidak akan melakukan hal-hal yang dia sendiri nggak suka diperlakukan seperti itu. Kenapa saya melakukan kepada orang lain? Begitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Saya juga sering melihat Ibu Lasmiati dalam menangani kasus anak, terutama waktu Ibu piket. Dan memang Ibu, saya sudah sering mendengar Ibu selalu mengungkapkan untuk tentang empati. Insya Allah nanti bisa kita tambahkan. Dan mungkin kawan-kawan yang lain juga sedikit banyak akan mulai menerapkan ini, sehingga kita memberikan penyelesaian kasus kepada anak itu bukan semata-mata kita hanya mengandalkan suara keras, bentakan, ataupun membuat anak itu merasa risih dan malu untuk bertanya. Nanti ada contoh-contoh kasus Bu, setelah ini akan kita tayangkan kasus yang sering terjadi saja, biar kita sedikit terpancing emosinya. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, masih ada kesempatan sambil saya mau buka slide berikutnya Bapak Ibu. Ya Bu Laila atau Bu Yulizar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara mungkin Bu teman, jika seandainya itu dilanjutkan atau program ini akan terlaksana, berarti itu akan menarik buat anak-anak seperti itu Bu. Cuma itu aja Bu menurut saya. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulizar atas masukan dan requestnya untuk keyakinan kelas. Kalau Ibu tadi bunyinya masih peraturan kelas gitu ya. Mungkin ini yang perlu sedikit kita garis bawahi. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, walaupun prosesnya sudah benar melalui kesepakatan mereka, ide-ide dari mereka. Terus karena kalimatnya bukan keyakinan, akhirnya ke tata tertib, semacam tata tertib kelas gitu ya. Makanya anak masih ada yang Ibu bilang geli tadi. Kalau seandainya saya nggak melaksanakan ini Bu, nanti saya siap berdiri di depan CCTV ya. Ya ini karena semata-mata anak itu hanya sekedar menghindari hukuman Bu. Hanya sekedar menghindari hukuman dan pengen tahu saya dihukum seperti apa. Belum muncul dalam diri kita sendiri. Motivasinya yang Ibu berikan masih eksternal, belum internal. Nah memang ini akan sedikit menarik Bu, benar seperti apa yang Ibu bilang. Saya juga pernah masuk di kelas Ibu tahun lalu itu di kelas 7B. Tidak boleh mencontek. Kalau ada bunyinya seperti itu ya. Tapi kali ini saya bertanya, siapa yang membuat aturan seperti itu Nak? Kami Bu. Memang Ibu sudah menjalankan waktu itu. Cuman mungkin sedikitnya tinggal revisi saja. Artinya yang selama ini sudah Ibu jalankan itu sudah benar. Cuman kalimat-kalimatnya aja yang perlu direvisi. Terus untuk requestnya sekali sebulan atau sekali seminggu wali kelas itu sharing secara terbuka seperti ini barangkali ya. Entah dengan BK, entah dengan kesiswaan, wali kelas, guru piket, kan semua memang menangani kasus-kasus harian di sekolah, menangani kasus anak-anak kita. Jadi akan lebih baik. Insya Allah nanti saya tampung, kalau ada waktu tertentu kita bisa sharing.
biar nggak Pak Sugeng dan Bu Laila aja serta Bu wali kelas yang merasakan payahnya menangani kasus anak. Oke Bu, terima kasih. Bu Laila, monggo. Tadi sudah angkat tangan jadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Temanya menarik sekali. Ya. Saya mau menanggapi tentang segitiga restitusi karena ada kaitannya dengan tugas saya selaku guru BK. Terus terang pada kurikulum Merdeka saya agak sedikit kebingungan juga ini Ibu, karena pada kurikulum yang sekarang itu BK tidak diperkenankan untuk memberikan reward negatif seperti hukuman poin dan sebagainya. Makanya tata tertib dan peraturan beserta poin yang sudah pernah saya sampaikan, sudah pernah saya sosialisasikan, tidak saya teruskan lagi. Di sini mau menjelaskan sedikit tentang penanganan masalah siswa yang ringan seperti bolos, alfa itu biasanya oleh wali kelas. Masalah sedang seperti perbuatan menyimpang, kesulitan belajar dalam bidang sosial, pribadi, belajar dan karir itu biasanya ditangani oleh konselor. Dan masalah berat seperti kasus narkoba dan sebagainya itu alih tangan kasus kepada tenaga yang lebih ahli. Jadi kalau saya pahami di sini tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas dengan tujuan, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah yang gagal menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah dengan tujuan memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, serta menanyakan keyakinan yang bertujuan ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, anak akan siap dengan nilai-nilai yang dia percaya. Saya lebih lebih ingin atau lebih sepakat jikalau semua kasus, semua masalah itu memakai penanganan restitusi. Walaupun ini sifatnya proses, karena yang namanya binaan ya, namanya proses ya Bu. Dengan tujuan agar siswa mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Ada keselarasan dengan Merdeka Belajar bahwa anak juga harus mandiri, termasuk dalam penyelesaian masalah. Jadi itu harapan atau keinginan agar disepakati bagaimana kita keseluruhan, karena saya BK pasti berkaitan dengan keseluruhan waka, wali, guru mapel, wali kelas dan orang tua dan sebagainya. Jadi saya ingin kedepannya nanti keinginan ya Bu, keinginan dari saya pribadi, setiap permasalahan itu kita kita tangani dengan penerapan restitusi di sekolah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tanggapan dan masukannya Bu Laila. Menyangkut restitusi tadi, ada hukuman dan penghargaan. Request Bu Laila, semua masalah sepakat untuk memakai restitusi. Kemarin kata instruktur nasional juga seperti itu Bu Laila. Tapi setelah saya lokakarya, kebetulan di situ ada salah satu dari PP, namanya Pak Fahri nggak salah, dari SMK 13 itu mengatakan ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara restitusi. Sebagai contoh, masukan dari rekan kita yang di Mandiangin, SMA Mandiangin. Nah, itu sampai Pak Slamet Budiono sekarang itu mengundurkan diri dari kepala sekolah karena kasusnya di sana bukan sembarangan. Di sana tempur antara dua kelompok warga yang mereka itu pada dasarnya bukan hanya perkelahian biasa. Dia datang ke sekolah itu sudah pakai ini. Kalau itu polisi aja katanya sudah angkat tangan. Yang bisa menyelesaikan mereka itu biasanya ketua adat. Namun ketua adat yang ada di sana itu belum sampai terbentuk ketua adat yang baru, belum sampai terbentuk sesepuh yang baru, ketua adatnya meninggal.
akhirnya kekacauan terjadi di SMA berapa ya, di Maliangin pokoknya. Sampai anak itu diliburkan saking takutnya. Itu terjadi bukan hanya sekali dua kali. Berdasarkan laporan dari ibu yang dari sana kemarin, kasus itu terjadi berkali-kali. Maka kata Pak PP kami, salah satu PP kami menyatakan untuk kasus ini Bu, tidak bisa diselesaikan secara restitusi, tapi harus sudah dibawa ke ranah hukum. Gitu Bu Laila ya. Tapi untuk kasus-kasus yang terjadi di kelas, di sekolah, yang sekiranya menurut kita itu masih di bawah kesadaran, masih berada di batas kewajaran, itu memang harus berusaha diterapkan restitusi. Itu pesan dari instruktur nasional. Terus mengenai penghargaan Bu Laila, penghargaan mungkin yang perlu kita garis bawahi ya. Ternyata semakin sering kita memberikan penghargaan, memang sisi positifnya ada. Positifnya ada, kita memberikan penghargaan kepada anak. Kalau kamu bisa mengerjakan ini, kita kasih permen atau kasih apa. Itu dampak positifnya ada. Tapi sementara sifatnya tidak bisa diterapkan. Manfaatnya tidak bisa diterapkan secara terus-menerus. Masalahnya apa? Penghargaan itu justru akan menurunkan kualitas. Contohnya, nanti akan ada kaitannya dengan hukuman. Anak yang pinter juara umum 1 Bu Pak, dia itu akan merasa terhukum karena kemarin saya sudah mendapatkan juara umum 1. 6 bulan ke depan dia akan merasa terhukum kalau saya tidak bisa bertahan di juara umum 1. Itu maksudnya hukuman, tapi hukuman mental bagi anak itu sendiri. Terus pemberian penghargaan yang kedua yang berlebihan itu akan mampu menurunkan kreativitas. Ini banyak terjadi di kampus-kampus katanya para mahasiswa. Anak yang sudah mengadakan lomba karya ilmiah misalnya, pertama dia dapat juara karena belum ada dikasih reward, dia semangat mengerjakannya. Setelah menang dapat reward, dia nggak mau berusaha untuk lebih baik lagi. Saya sudah menang, besok pasti saya juga bakalan menang. Dia hanya bertahan di situ-situ saja, nggak mau berusaha untuk lebih. Sementara yang belum pernah dikasih penghargaan, dia tetap berusaha untuk tampil lebih bagus. Oke, terima kasih Bu Laila. Untuk semua masalah minta disepakati oleh kita seluruh majelis guru, karena kita majelis guru tugasnya ya kalau ndak piket ya wali kelas, tetap semua dapat masalah ini kan. Kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara restitusi. Mungkin nanti saya bisa print out untuk kalimat-kalimat itu tadi, bisa mampu mengemukakan, bisa memancing anak untuk kita meluruskannya. Kita coba besok dari kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara menangani kasus, setelah ini nanti saya tutup, nanti kita bisa sharing lagi ya Bapak Ibu, nanti akan saya tampilkan. Untuk kali ini saya akhiri dari saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata tentang disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.